Si paling perdana. Polisi berhasil menangkap tersangka pembunuh gadis penjual gorengan berinisial IS di Padang Pariaman pada Kamis 19 September 2024. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Hamir mengatakan kepada wartawan, tersangka IS ditangkap sore hari sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini tersangka sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi. Keberadaan IS diketahui berdasarkan laporan dari warga. IS disebut ditangkap di wilayah Padangkabau, Nagari Kayu Tanam. Penangkapan IS terjadi pada hari ke-11 pencariannya sejak ditetapkan sebagai tersangka. Selama itu pula, polisi menyisir sejumlah tempat, termasuk perbukitan yang diduga menjadi lokasi persembunyian pelaku. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali menghantarkan DMP Even News untuk edisi hari ini, Kamis 19 September 2024. Beragam berita yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk mengisi ruang informasi Anda, dan berikut adalah fokus utama kami malam hari ini. MA vonis bebas Mujianto terpidana kasus korupsi kredit macet senilai 39 miliar rupiah. DPR menyatakan menolak kenaikan PPN 12% yang akan berlaku tahun depan. Serta Edi Ramayadi dan Bobi Nasution bertemu di acara syukuran pelantikan anggota DPRD Sumatera Utara. Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bebas kepada Mujianto, terpidana kasus korupsi kredit macet senilai 39,5 miliar rupiah di salah satu bank BUMN di Kota Medan, Sumatera Utara pada tingkat peninjauan kembali atau PK. Putusan PK yang dipimpin Hakim Ketua Desnayanti menyatakan Mujianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumatera Utara. Mengadili mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari permohonan PK terpidana Mujianto tersebut. Selain itu, putusan PK ini juga meminta agar memulihkan hak terpidana Mujianto dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dengan memerintahkan terpidana dibebaskan seketika. Sebelumnya dalam putusan kasasi MA, Mujianto yang merupakan pengusaha properti di Kota Medan itu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan divonis pidana penjara selama 9 tahun. Selain pidana penjara, Hakim Tunggal MA Surya Jaya menghukum Mujianto membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Mantan juru bicara tim pendukung Anies Baswedan Aldi Perdana Putra Amin menyatakan telah terlibat dalam strategi pemenangan tim calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. Adapun strategi pemenangan itu termasuk menargetkan perolehan suara pendukung Anies Baswedan yang terkerap disebut sebagai anak abah. Dalam keterangannya, Aldi menyatakan suara pendukung Anies menjadi incaran tim pemenangan Pramono Rano karena jumlahnya yang besar di Jakarta. Aldi dan timnya berupaya merangkul anak abah dengan pendekatan yang pernah Anies berikan dalam gaya berpolitiknya yang menawarkan program dan gagasan. Selain suara dari pendukung Anies, tim Pramono Rano juga menargetkan suara dari masyarakat yang mendukung gubernur sebelumnya seperti Fauzi Bowo, Sutioso, dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, hingga Sandiaga Uno yang pernah menjadi wakil gubernur mendampingi Anies. Hingga kini publik masih mengira Pertamax termasuk kategori BBM bersih, padahal meski kandungan RON-nya cukup tinggi namun sulfursnya tidak memenuhi standar internasional. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudin menjelaskan, saat ini standar sulfurs internasional adalah 50 ppm atau lebih rendah, sementara kandungan sulfurs di Pertamax masih 400 ppm dan tidak beda jauh dengan Pertalite. Merujuk data yang dibagikan Kemenko Marves, hanya ada 3 jenis BBM Pertamina yang masuk kategori bersih dan sesuai dengan standar Euro 4, yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertadex 53. Sayangnya ketiga jenis BBM itu tak tersedia di seluruh pom bensin Indonesia. Berkaca dari pernyataan tersebut, pemerintah bersama Pertamina akan menghadirkan BBM subsidi dengan kandungan rendah sulfur. Bahan bakar tersebut kemungkinan besar berasal dari Pertamax atau Pertalite yang telah disempurnakan. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Evening News, produksi DMP Integrated Media Network.
Edi Rahmayadi dan Bobi Nasution akhirnya bertemu. Pertemuan kedua bakal calon gubernur Sumatera Utara itu terjadi di acara syukuran anggota DPRD Sumatera Utara yang baru dilantik. Dalam video yang dilihat oleh DMP Integrated News, Bobi terlihat menghampiri Edi yang sedang duduk di lokasi acara. Edi terlihat berdiri dan langsung salam komando dengan Bobi. Setelah itu Edi terlihat duduk kembali di kursinya, sementara Bobi terlihat menyalami beberapa orang yang satu meja dengan Edi. Bobi diketahui hadir bersama istrinya, Kahiyang Ayu, di acara syukuran itu. Acara tersebut merupakan syukuran atas dilantiknya Riri Stefani Siregar yang merupakan Sekretaris Hanura Sumatera Utara sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024-2029. PT KB Pharma Tbk terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan bagi berbagai lapisan masyarakat. Kalbe sekali lagi mendapatkan penghargaan atas upaya penyediaan layanan kesehatan. Kali ini dari Asosiasi Dinas Kesehatan atau Adinkes, organisasi yang menghimpun dinas kesehatan dari seluruh Indonesia. Pertemuan Nasional Adinkes 2024 memberikan penghargaan secara langsung kepada Kalbe di Hotel Beston, Palembang, Sumatera Selatan pada Selasa 17 September 2024. Berita selengkapnya dapat Anda baca di situs kami dmpmedianetwork.com. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan, keputusan untuk menaikkan PPN menjadi 12% akan diambil pemerintahan baru, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Namun penerapan tarif baru PPN itu harus melalui persetujuan Komisi 11 DPR RI. Menurut Said, PPN 12% tak dimasukkan ke dalam perhitungan APBN 2025 karena DPR menolaknya. Adapun dalam RUU APBN 2025 yang akan dibawa ke rapat paripurna, pemerintah dan DPR menyepakati target penerimaan sebesar Rp2.490,91 triliun dari sektor perpajakan. Dari jumlah itu, setoran PPN dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar Rp945,12 triliun. Said mengatakan target penerimaan itu masih menggunakan hitung-hitungan PPN sebesar 11%. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan ini harus menunggu pembahasan bersama Presiden terpilih. Namun Febri mengatakan pemerintah merasa perlu melakukan estetifikasi dan intensifikasi perpajakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Ia mengatakan upaya itu harus ditempuh untuk menaikkan rasio perpajakan di Indonesia. Demikian tadi DMP Event News untuk malam hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. 24 jam berita fatwa dan terkini lainnya di situs kami dmpmedianetwork.com. Kritik dan saran bisa Anda layangkan ke surel kami di redaksi@dmpmedianetwork.com. 97 hari lagi menuju hari Natal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.